Mari hamudo dami na siya debata mata doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Kejadian 2 ayat 2. Demikian kebenaran firman. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan engkau akan menjadi berkat. Demikian kebenaran firman. Saudaraku yang kekasih dan yang terpanggil menjadi berkat, panggilan Tuhan atas Abraham dapat menjadi contoh panggilan Tuhan atas kehidupan orang percaya. Sebagaimana Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham, Dia juga akan memberkati kita. Tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Panggilan terhadap Abraham merupakan langkah awal yang dikerjakan Tuhan untuk menggenapi maksud dan rencananya menyelamatkan umatnya. Dari Abraham inilah Tuhan menghendaki munculnya suatu keluarga yang taat dan hidup benar di hadapannya. Suatu bangsa pilihan yang memiliki kehidupan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dikatakan dalam Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Melalui garis keturunan Abraham pula lah hadir Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, adapun panggilan Tuhan terhadap Abraham ini tidak hanya terdiri atas berbagai janji berkat, tetapi juga terdiri atas tugas dan kewajiban. Tuhan menghendaki Abraham hidup taat, berjalan menurut jalan-jalannya, agar ia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan berjanji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar, sekalipun realisasinya dari janji tersebut nampak mustahil secara akal manusia, Abraham tetap percaya. Dia berkata dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai dengan 6. Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Janji Tuhan pun digenapinya. Bahkan berkatnya bukan hanya berlaku bagi keturunan Abraham secara lahiriah saja, namun juga bagi semua orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, ketika mengadakan perjanjian dengan Abraham, Tuhan memberikan janji-janjinya kepadanya, menjadikan bangsa yang besar, memberkati dan menjadi berkat. Untuk menerima kepenuhan janji Tuhan ini, yang diperlukan bukan hanyalah iman, tapi Abraham dituntut untuk hidup dalam ketaatan dan menyenangkan hatinya. Abraham menanggapi janji Tuhan itu dengan iman, percaya, dan juga ketaatan. Itulah sebabnya Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana di balik perjanjian berkat-Nya dengan Abraham, seperti tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Setiap kita pasti rindu diberkati oleh Tuhan, bukan? Supaya berkat Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, kita harus mengertilah terlebih dahulu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan memberkati kita. Tanpa memiliki pengertian yang benar akan hal ini, bisa-bisa berkat yang kita terima tersebut malah akan membuat kita jatuh dalam dosa dan semakin jauh dari Tuhan. Sebesar apapun kerinduan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, sebesar itu pula berkat yang akan Tuhan percayakan kepada kita. Jadi Tuhan akan memberkati kita jika kita benar-benar telah siap untuk menjadi berkat. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Berkat Tuhan juga tidak pernah terpengaruh oleh situasi dan keadaan yang terjadi di sekeliling hidup kita. Mungkin saat ini dunia sedang dilanda krisis dengan segala bidang kehidupan dunia,
Namun satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati Allah, bahwa tidak ada krisis yang terlalu besar yang tidak dikendalikan oleh Tuhan. Tidak ada badai kehidupan yang tidak dapat diredakannya. Seberat apapun krisis masalah yang menerpa hari-hari kita, Tuhan lebih dari sanggup untuk memberkati kita. Sekali lagi, seberat apapun krisis masalah yang menerpa hari-hari kita, Tuhan lebih dari sanggup untuk memberkati kita. Sekali Tuhan berjanji, Dia pasti akan menggenapi janjinya itu tepat pada waktunya. Dia berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Selamat menjadi berkat. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.